Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyana lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sidang salat maghrib berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam forum yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita limpahkan, kalau bukan kepada siapa lagi, yaitu sosok manusia terbesar dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Manusia yang mengorbankan sepanjang hidupnya untuk memuliakan agama Allah, juga untuk menyelamatkan umat manusia dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ittiba, yang mengikuti kepada sunnah beliau, khususnya di akhir zaman ini, di zaman yang disebutkan oleh Nabi, zaman yang penuh dengan fitnah dan zaman penuh dengan kebohongan atau kedustaan. Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis sahihnya mengingatkan bahwa akan datang sanawatun khada'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan kebohongan, tahun-tahun yang namanya barang busuk dibungkus jadi indah, barang yang indah dibungkus jadi busuk, barang yang halal dikemas kelihatannya jadi haram, tapi barang yang haram di packingnya bagus kelihatan jadi halal. Orang yang baik disulap jadi orang jahat, orang yang jahat disulap jadi orang yang baik. Itu kata Nabi. Pada zaman seperti ini, kata Nabi mengingatkan kita semua, orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya sifat al-amin itu dikhianati, dan orang-orang yang pengkhianat malah diberikan kepercayaan, diberikan amanah. Ini sumana udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya pada malam ini temanya moga-moga bisa cocok dengan isi hati kita, cocok dengan suasana alam pikiran kita, yaitu bagaimana dosa ini bisa merubah kehidupan manusia. Bagaimana yang namanya kemaksiatan itu punya pengaruh yang sangat besar, baik dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, ataupun dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh misalnya, saya cuplikan hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, innar rajula la yumna rizqa bi dzambin yusibhu. Nabi Muhammad SAW katakan, ada orang la yumna rizqahu, orang yang terhalang rizkinya bi dzambin yusibhu, karena dosa yang ia kerjakan. Karena dosa yang melekat padanya itu membuat dia sulit mendapatkan rizki. Jadi kalau sekarang ini barangkali banyak orang yang merasa kekurangan uang, ini jangan dulu menyalahkan kondisi ekonomi. Bisa jadi secara pribadi ini ada perbuatan dosa yang membuat rizki itu malas datang ke rumah kita, yang membuat dompet kita ini nggak mau diisi dengan uang karena perbuatan maksiat. Atau maaf, kalau misalnya di sini ada jomfis ya, jomblo fisabilillah, yang udah doa banyak ya, ikhtiar nggak kurang-kurang ya. Kasih CV ke sana, CV ke situ ya. Pak Ustadz kasih CV 5 ya, pakai tembusan begitu. Kok nggak nyampe-nyampe, kata orang Bogor nih, jodohnya nggak nyanggut-nyanggut begitu.
Ini juga harus waspada. Kenapa? Tadi kata Nabi, ada orang itu terhalang rezekinya karena perbuatan dosa yang ada pada dia. Nah, ini jadi sampai ke masalah jodoh juga itu bisa karena ada rezeki. Karena orang yang soleh itu digampangkan rezekinya oleh Allah. Banyaklah ceritanya ya. Para alim ulama, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang hanif itu rezekinya itu rezeki jodohnya rezeki nomplok ya. Seperti ya sedikit misalnya saya cuplik bagaimana ayahanda dari Abdullah ibnu Mubarak, berarti nama bapaknya Mubarak ya. Beliau ini seorang ulama besar, panggilannya Ibnu Mubarak. Nama bapaknya berarti Mubarak. Mubarak ini pemuda yang hanif, malah kalau dibilang polos begitu. Kerjanya cuma satu, jaga kebun anggur. Yang punya kebun anggur ini majikannya orang kaya raya, soleh juga, istrinya juga soleha, punya anak gadis yang soleha. Luar biasa. Semua pemuda termasuk yang sudah punya istri juga rame-rame mau melamar anak gadisnya yang soleha ini. Jadi makanya yang jomblo saingannya yang udah nikah juga itu. Makin berat persaingannya gitu ya. Tapi semua ditolak karena bapaknya ini idealis, ingin punya jodoh yang bantu yang soleh. Gak peduli apapun suku bangsanya, apapun makanannya, bukan minumannya, bukan. Gitu. Pokoknya ingin soleh begitu ya. Nah suatu ketika ini majikannya datang ke kebun anggur punya dia, lalu menyuruh Mubarak tadi itu, Mubarak ambilkan anggur yang manis. Pergilah Mubarak ambil anggur yang manis, yang menurut dia manis begitu ya. Dia ambil, begitu diberikan, ternyata asam itu. Ini majikannya nggak suka. Cari yang manis, bukan yang asam. Itu bolak-balik cari buah anggur, tapi yang diambil semua tuh asam begitu. Akhirnya majikannya ini marah. Dia tegur, Mubarak, apa kerjamu di kebun anggur ini? Masa bertahun-tahun jalan kebun anggur, nggak tahu anggur yang manis begitu? Tapi jawabannya Masya Allah. Kata Mubarak ini, wahai majikan, saya ini Anda berikan amanah menjaga kebun anggur, bukan mencicipi buah anggur. Masya Allah. Wah, langsung itu dapat ide, dapat ilham dari Allah. Wah, ini mantu idaman. Siapa? Tukang kebun. Tukang kebun. Oh, kata yang di sini, saya juga tukang kebun, Pak. Kenapa? Anak IPB saya. Pertanian soalnya. Akhirnya pulang, singkat cerita, bilang pada istrinya, kita sudah nemu calon mantu yang baik, calon suami anak kita yang baik. Siapa? Mubarak, tukang kebun kita. Bayangkan. Seorang ibu dikasih tahu calon suami anaknya yang salehah, yang cantik, yang diburu dan diidami banyak laki-laki akan dinikahkan dengan tukang kebun. Kira-kira gimana kalau zaman sekarang? Mikir-mikir Mbak ya. Saya siap jadi imam Mbak di rumah, tapi saya tukang ojek doang. Waduh, mikir-mikir pasti begitu. Ini tukang kebun. Tapi disitulah Allah membuka barokah dan rahmat. Akhirnya mereka dinikahkan, lahirlah ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak yang seorang zuhud, ahli hadis, ahli fikih, dan orang yang sangat dermawan. Tapi saya nggak akan kupas ya masalah tentang pernikahan malam ini ya, karena temanya masalah dosa begitu. Kenapa nyambung ke sana? Ya karena memang ini dosa itu efeknya sangat besar dalam kehidupan kita. Dan para jamaah, katakan sekali Allah muliakan, kenapa kita penting mengetahui dosa? Mengetahui dosa sama pentingnya seperti kita mengetahui perkara yang wajib. Kita harus tahu mana amalan yang wajib dalam Islam. Salat 5 waktu wajib. Mana rukun-rukun salatnya? Mana bagaimana cara toharohnya? Air apa saja yang bisa dipakai untuk toharoh? Kalau dengan tayamum bagaimana? Lalu kita wajib tahu bagaimana hukum zakat, apa saja yang menjadi komoditi zakat. Kita harus tahu, wajib tahu yang namanya tentang kewajiban thalabul ilmi. Itu penting sekali. Tetapi mengetahui perbuatan dosa, mengetahui apa saja yang perkara dibenci oleh Allah, itu tidak kalah penting. Kenapa? Tadi saya bacakan ayatnya di awal. Quran surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala merekamkan untuk kita sumpah musuh manusia nomor 1 siapa? Iblis. Iblis pada waktu diusir oleh Allah dari surga karena pembangkangannya kepada Allah Ta'ala, disuruh bersujud kepada Adam. Ini bukan sujud ta'budi, tapi sujud ihtiroman, menghormati, memuliakan Adam alaihissalam. Kalau sujud ta'budi nggak boleh pada makhluk. Allah minta ya,
Allah katakan dalam Al-Qur'an ya, fasajadu li Adama ya wasjudu li Adam fasajadu. Allah minta kepada semua makhluk waktu itu di surga untuk bersujud pada Adam illa, kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar. Dosanya dua di situ iblis. Satu, membangkang perintah Allah, kedua sombong. Nah, ini fatal. Membangkang perintah Allah sudah dosa. Ditambah lagi dengan wastakbar, sombong. Fatal kesalahannya. Jadi kalau ada orang membangkang perintah Allah, menolak syariat Allah sambil sombong, nah ini udah berarti cocok satu kelas dengan iblis begitu. Alumni. Nah, bagaimana kemudian ketika iblis diusir oleh Allah Ta'ala dari jannah, iblis bersumpah, punya tekad, punya visi dan misi. Bukan cuma perusahaan dan manajemen. Iblis juga punya visi dan misi. Apa kata iblis? Rabbi bima agwaitani, ya Allah, karena engkau sudah menganggap aku golongan yang sesat. La uzayyana lakum fil ardi. Aku akan hiasi, aku akan jadikan indah di mata manusia apa? Perbuatan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi iblis ini membungkus perbuatan dosa itu dengan zina, perhiasan, begitu. Jadi situ Allah sampai merekamkan ucapan iblis menggunakan lam dan ada nun taukid di belakangnya. La uzayyana, akan aku hiaskan, aku hiasi perbuatan maksiat manusia jadi indah di hadapan mereka. Masya Allah, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang sudah dari sononya. Kalau perbuatan maksiat dan dosa zalim itu dipandang indah, sudah dari sononya. Karena iblis sudah punya tekad. Bagaimana supaya manusia itu kalau berbuat maksiat dia merasa indah, merasa damai dengan perbuatan maksiat, kan begitu? Oh mas jadi gay gimana ya? Udah takdir Allah. Jadi tenang, apalagi ada fatwa gitu kan, bahwa jangan kucilkan kaum LGBT. Oh yang fatwanya juga ahli agama, makin tenang, tentram, tumanina. Karena apa? Dihiasi itu oleh iblis begitu. Jadi udah dari sononya. Udah dari sananya itu memang perbuatan maksiat itu dihiasi dengan keindahan, kecantikan oleh iblis begitu kan. Maaf kalau bicara cantik perempuan misalnya begitu kan. Coba perempuan, sudahlah itu makhluk yang sempurna dan oleh Allah masih kurang apa? Suntik sana, suntik sini. Pakai apa? Pakai solikin, suntik. Itulah kira-kira begitu. Jadi biar lebih cantik lagi, asalnya apa kemudian? Ya haram. Sudah lari kayak begitu, karena kalau perempuan sudah begitu kan bagaimana? Ingin memperlihatkan kecantikan, keindahan tubuhnya begitu. Jadi dia merasa melakukan yang namanya perbuatan baik. Maka ini betul Allah rekam itu sumpahnya iblis, la udzayyana lakum ma fil ardh. Aku akan hiasi semua perbuatan maksiat mereka di bumi. La aghwiyanna ajlahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua. Jadi udahlah perempuan tadi dia templok sana templok sini pakai dempul kalau mobil begitu, sulam alis, sulam bibir, kan diobras saja bu ya. Makanya paling ribet tuh kalau perempuan yang kurang percaya diri dengan keindahan dari Allah. Udah punya alis bagus dikerok alisnya, dilukis. Laki-laki mah simpel aja. Pernah lihat mas? Laki-laki di kumisnya dicukur, dilukis begitu. Enggak pernah. Nah kalau perempuan sudah begitu, dia tambahkan kecantikannya. Dulu ada ya, ada seorang selebritis tapi saya nggak sebutkan namanya lah ya, jadi gibah begitu. Ditanya sama wartawan, kenapa sih kok anda ini kalau selalu berpakaian selain terbuka, menampakkan ya lekukan tubuhnya? Dia bilang, bukankah berbagi keindahan adalah ibadah? Gitu dia bilang. Ini betul nih, saya baca itu artikelnya begitu kan. Jadi dia merasa perbuatan baik. Maka betul itu Allah sudah rekamkan untuk kita. Iblis itu akan menghiasi perbuatan maksiat manusia. Dalam hal ini perempuan merasa perbuatan dia baik. Dan laki-laki yang kurang iman melihat perempuan yang tidak nutup aurat juga dengan ucapan yang thayyibah juga. Alhamdulillah ya Allah, karuniamu sangat indah. Tasakur binikmah dia. Udah nyetelin. La haula wala quwata illa billah azim. Maka mengetahui perbuatan dosa itu
tidak kalah pentingnya, bahkan menjadi perkara yang wajib. Karena kalau kita tidak tahu mana yang haram, mana yang dosa, mana yang maksiat, terjerumuslah kita dalam perbuatan maksiat, kan begitu. Banyak orang yang berbuat riba tapi merasa itu bukan riba dan tidak merasa berdosa, kan begitu. Ada orang yang jatuh dalam perbuatan mendekati zina tapi nggak merasa zina. Kamu sudah mendekati zina? Enggak, saya ini sering memberikan tausiah, tapi tempat sepi begitu. Hati-hatilah ya dek, ya ukti, hati-hati dengan laki-laki yang suka berdoa, tapi dia berdoa begitu. Ini betul luar biasa. Oleh karenanya malam hari ini saya hanya menyampaikan apa yang diingatkan oleh para alim ulama, guru-guru kita tentang dosa dan dampaknya pada perbuatan manusia itu. Maka penting sekali kita mengetahui dosa ini seperti apa. Karena kalau kita tidak tahu perbuatan dosa, kita nggak bisa menghindar. Dan kalau sudah tidak bisa menghindar, terjerumuslah kita ke sana dalam perangkap iblis. Ini ulama sampai membuat kitab. Ada seorang ulama namanya Ibnu Jauzi rahimahullah, itu membuat kitab judulnya Talbis Iblis, perangkap iblis. The Devil Trap, begitu ya. Kalau tadi bahasa Inggrisnya begitu. Jadi beliau sampai buat buku kitab berjudul Talbis Iblis, perangkap iblis. Beliau tulis macam-macam perangkap iblis untuk orang alim, untuk orang awam, untuk ahli tasawuf, untuk para pemimpin, orang kaya, untuk orang miskin. Diberikan semua perangkapnya oleh iblis komplit. Tidak ada satupun profesi, kedudukan dan tingkat iman manusia melainkan di situ disiapkan perangkap iblis. Agar apa? Agar tadi kita merasa baik, merasa indah, nyaman dengan perbuatan dosa, akhirnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang rajin ibadah diperangkap dengan riya. Gue nih pemuda rajin ibadah, idaman, imam terbaik. Ah itu. Yang gak ke masjid, yang gak sholat, alah dia ke masjid Maria, mending kita lah di rumah karena Allah. Lah ngaco lah gitu. Begitu. Jadi dahsyat pokoknya, perangkap itu sangat luar biasa. Orang alim diperangkap, ngomong sana sini, ceramah sana sini, makanya ngeri jadi penceramah itu. Tapi nggak mengamalkan, wah ngeri. Nabi SAW cerita nanti di akhirat di dalam neraka itu kata Nabi ada kaum yang diazab itu ususnya dicabut. Waduh, dicabut ususnya, dijadikan puteran seperti gilingan gandum kata Nabi. Diputer-puter begitu. Sampai kemudian ketika ada waktu jeda, ini dalam hadisnya begitu. Jadi memang di neraka itu ada muhadasah, ada conversation, ada dialog antar penghuni neraka. Loh kok di sini? Iya sama, gitu. Ada dialog gitu. Ini nanya ke orang itu, karena ke orang yang azabnya sangat keras tuh, ini orang bertanya, loh, Bapak kan bukan mulia suka ceramah, suka khutbah di atas mimbar. Betul. Kenapa kok begitu siksaannya demikian mengerikan? Iya. Saya ini nyuruh orang amar ma'ruf nahi munkar, tapi saya tidak mengerjakan yang ma'ruf, saya malah mengerjakan yang munkar. Ini perangkap. Orang yang suka berceramah, orang alim seperti itu. Berapa kitab dia tamatkan, berapa buku dia sudah hatamkan, berapa ratus bahkan satu Al-Quran dia hafal, tapi kemudian itu bisa menjadi perangkap iblis bagi dia. Nah, para jamaah muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa itu bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu ada sebutan adalah pertama sayi'ah, kedua ismun, ada juga zambun, ada juga yang namanya adalah sayi'ah, khati'ah. Khati'ah, sayi'ah, ismun, zambun. Ada 4 sempurna dalam bahasa Arab. Nah, secara bahasa Imam Al-Asfahani Quran itu menjelaskan tentang makna-makna bahasa. Ini memang luar biasanya agama Islam. Jadi kalau kita ingin belajar Islam itu memang terasa semakin kita ngaji, semakin kita ini bodoh begitu ya. Bahasa Arabnya sangat luar biasa. Dan gak mungkin orang bisa menguasai agama kalau tidak mempelajari bahasa Arab. Nih, kalau sekarang muncul slogan, "Lala kita jangan Islam yang ke Arab-Araban." Mau gimana kita belajar bahasa agama? Kalau nggak Islam ke Arab-Araban, coba mau bagaimana? Bisa tafsir Quran pakai bahasa Sunda? Bisa? Nggak bisa. Tafsir Quran pakai bahasa Sunda, ya. Mensyariat pakai bahasa Jawa, nggak bisa. Bahasa Arab itu. Nah, para ulama seperti Imam Al-Asfahani menjelaskan bahwa ada 4 istilah itu: ismun, zambun, sayi'ah, dan khati'ah. Secara bahasa, khati'ah itu
adalah perbuatan salah yang nggak disengaja, biasanya begitu. Jadi laisal qasd, bukan maksud mengerjakan itu, tapi kemudian terjadi secara bahasa. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam ujung surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau ambil hisab kalau kami lupa dan kalau kami apa? Salah yang enggak disengaja, itu khati'ah. Juga Nabi mengatakan hisab Allah itu tidak berlaku bagi siapa? Aninisian wal khata, orang yang lupa dan orang yang salah tidak disengaja. Gitu. Kalau kita lupa lagi bulan puasa kemarin, masya Allah ya, ibu-ibu yang para di sini bantu mamahnya, ibunya di rumah masak begitu, bikin kolak-kolang kaling pakai pisang gitu, dicipin dulu habis semangkok gitu, itu lupa nggak apa-apa, bersyukurlah pada Allah karena nggak membatalkan puasa begitu ya. Salah nggak disengaja begitu ya, nggak sengaja ya, tak sengaja lewat depan rumahmu melihat tenda warna biru, itu lagu kalau itu begitu, itu lagu kalau gitu. Kita nggak sengaja nginjek kaki orang, itu nggak disengaja begitu. Tapi kalau melamar nggak disengaja nggak mungkin begitu ya. Kok kamu mau nikah sama aku nggak sengaja? Nggak mungkin gitu. Karena kalau melamar, nikah dan cerai nggak sengaja jadi tetap begitu ya. Itu hati-hati makanya dalam masalah seperti itu. Jadi khati'ah itu kata ulama seperti Imam Asfahani mengatakan ini perbuatan yang terjadi nggak disengaja secara bahasa begitu. Kalau zambun itu kata ulama ada nailun, ekor. Jadi zambun itu ekor. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa zambun itu adalah dampak atau akibat dari sebuah perbuatan. Secara bahasa begitu. Tetapi dalam pengertian syariat, dalam agama ada pengertian bahasa, ada pengertian syariah. Dalam pengertian syariah, para ulama seperti Abdullah bin Baz, seperti Profesor Dr. Rawas Qol Ahji, beliau mengatakan bahwa baik itu sayyi'ah, khati'ah, ismun maupun zambun bimakna wahid. Maknanya satu, apa? Maksiat, seperti itu. Jadi sama aja. Dalam Al-Qur'an kita bisa lihat banyak. Misal kalau yang suka baca doa iftitah versi yang lain, karena kita banyak versi doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ya jauhkanlah jarak antaraku dengan khotoyaya, khati'ah, dengan dosa-dosaku. Maksudnya apa? Dosa, maksiat. Artinya sama. Ismun itu artinya sama, maksiat. Zambun artinya sama, maksiat juga. Jadi secara pengertian syariahnya, Profesor Dr. Rawas Ahji mengatakan bahwa 4 hal ini maknanya wahid adalah sama, yaitu maksiat. Pertanyaannya, maksiat itu apa? Maksiat ini dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Uqubat. Beliau katakan maksiat atau jarimah, kejahatan adalah apa? Satu adalah melalaikan, menelantarkan perintah Allah yang fardu, dan yang kedua mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat. 2 saja. Satu, menelantarkan yang fardu, melalaikan yang fardu, meninggalkan yang fardu, dan kedua malah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah taala. Minuman keras ini haram. Diminum maksiat, ismun, zambun, sayyi'ah, khati'ah. Dijual, dosa juga. Dalam miras itu para jamaah kata Nabi 10 golongan yang dilaknat oleh Allah. Dari mulai yang bikinnya, meres buahnya, kan dari buah itu fermentasi. Yang menuangkannya, yang ordernya, yang mengantar, yang menuangkannya, bartender itu dosa itu. Ya, jadi jangan dikira kamu kok jadi bartender, saya kan cuma bartender, cuma menyajikan, dilaknat. Masih mending jadi barista. Boleh tuh, peracik kopi, ya, atau tukang fotokopi juga boleh, nggak dosa situ. Tapi kalau bartender itu haram, itu dosa, menyajikan dosa. Kemudian apa? Yang memakan harganya, pajaknya dosa. Yang mesennya dosa, yang mengerjakannya juga dosa. Ya. Dulu itu ada kaum muslimin yang beternak babi. Padahal babi ini haram. Dan haramnya babi bukan cuma dimakan. Karena apa? Haram juga untuk diperjualbelikan. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat orang Yahudi di mana Allah mengharamkan babi tapi mereka menjual lemaknya begitu. Dari hadis ini para ulama mengatakan, membuat kaidah,
Ma yahrumu 'alal ibad fa haram. Apa yang haram bagi manusia, maka memperjualbelikannya juga haram. Termasuk muamalah dengan barang haram itu haram. Nah, dulu ada kaum muslimin yang dia beternak babi, Bu, Pak. Ternak babi. Sampai bisa naik haji. Haji babi. Waduh, alhamdulillah bisa naik haji tahun kemarin, hasil ternak babi. Itu dosa. Tapi kalau nggak paham perbuatan dosa, nggak paham apa itu maksiat, tenang-tenang saja. Maka betul itu Allah katakan dalam Al-Quran, iblis itu bagaimana? Dia akan menghiasi perbuatan dosa dan maksiat manusia seolah tampak indah, tampak luar biasa. Dan ujungnya akan Allah sesatkan, akan iblis sesatkan mereka. Semuanya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya dosa itu apa? Maksiat. Maksiat itu apa? Satu adalah menelantarkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para suami, ada suami di sini? Suami? Nah, tidak memberikan nafkah istri lahir batin, dosa. Uang belanja lancar, tapi istri nggak pernah diusap-usap, nggak pernah dielus-elus, jarang dibelai, dosa itu. Karena istri juga punya perasaan, betul Bu? Oh, Bu, udah nikah. Istri juga perlu kasih sayang. Maka Nabi menegur seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat ini kalau ibadah kuat banget, luar biasa ibadah sekali. Tapi Nabi bilang, karena dia ini tiap malam tahajud, sampai-sampai curhat istrinya kepada seorang sahabat. Abdullah bin ini bukan orang yang jahat, orang baik, orang soleh. Tapi tiap malam dia tahajud begitu. Di zaman Umar bin Khattab juga ada kejadian begitu. Ada perempuan istri ya curhat kepada Umar. Umar didampingi oleh seorang sahabat yang lain. Kata istri, "Hai suamiku rajin tiap malam tahajud, puasa." Umar nggak nangkep, nggak mudeng. Kata Umar, "Bagus suami ibu." Bahasa perempuan Pak, Mas ya, bahasa perempuan. Perempuan harus bisa nangkep. Kalau nggak bisa nangkep wajar, karena kita dengan perempuan beda alam. Makhluk halus soalnya. Kita laki-laki makhluk kasar. Ya. Ini perempuan yang ngomong gitu. Begitu Umar bilang, "Oh bagus suamimu." Apa lagi? Coba. Masih nggak nangkep. Umar, maksud perempuan ini dia tidak dinafkahi batinnya. Oh, itu maksudnya. Kalau bahasa kita dari tadi ngomong. Tapi perempuan nggak gitu ya, kan malu. Gitu kan. Nah, gitulah ya. Ini dipanggil suaminya dan tegur. Sama di masa Nabi. Sahabat ini, "Inna 'alaika li ahlika hakun." Istrimu itu punya hak yang wajib tunaikan. Suami menelantarkan nafkah lahir batin istri, suami maksiat. Pengajian ngomong sama suami dulu nggak? Kalau nggak ngomong dosa Bu. Tapi kan ngaji Pak, betul. Tapi izin pada suami itu mutlak, harus begitu. Ya. Untung belum nikah. Udah izin sama bapak. Karena belum nikah, bapak sebagai wali harus dimintai izin begitu. Kalau sudah selamat, tapi kalau belum, biarpun mau ngaji, mau dakwah, mau nuntut ilmu, tapi tidak izin pada suami, dosa. Dari Allah. Jadi yang namanya maksiat satu itu menelantarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan apa yang dilarang oleh manusia, bukan. Jadi manusia mewajibkan begini, ya kalau kata kita, kata agama nggak wajib, ya nggak wajib. Adalah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, itu perbuatan ya yang dosa besar, nauzubillah, berzina, menipu, fitnah, orang baik-baik difitnah, sedang berdakwah berjuang difitnah. Aduh, zaman sekarang ini jadi orang baik banyak fitnah. Makanya betul kata Nabi bahwa inna mi waraikum ayyamus sabri, nanti di masa belakang kalian wahai para sahabat ada zaman yang disebut ayyamus sabri atau yaumus sabri, zaman yang penuh dengan kesabaran.
Orang yang sabar di situ seperti menggenggam bara api, dipegang panas begitu. Orang istiqomah sekarang, aduh panas. Coba yang ikhwan nih, yang belum nikah, yang jadi jomblo fisabilillah gitu kan, ditanya, kuliah semester berapa sekarang? Semester 5, udah punya pacar? Belum. Kenapa gak punya pacar? Dianggap aneh itu. Malah kena tuduhan. Kalau ada laki-laki udah balik dewasa belum punya pacar, kemungkinan dua. Satu, impoten, kedua, homo. Itu difitnahnya main-main. Impoten atau homo, nauzubillah. Dianggap aneh. Itu mau ketawa sih. Ya, begitu. Jadi zaman sekarang ini ketika kita ingin mengerjakan amal baik, tapi nggak ada masalah selama kita tidak mengerjakan yang diharapkan Allah, itu baik. Tapi kalau kita mengerjakan sedikit saja yang diharapkan Allah, itulah maksiat, itulah dosa begitu. Ini jadi kalau kita bahas apa dampaknya, kita kenal dulu. Kita ta'arufan dosa apa itu dosa begitu. Agar apa? Kita bisa menghindar. Oh, ini wajib kerjakan sekuat tenaga, kerjakan sepenuh hati. Dan jangan meremehkan perbuatan amal wajib walaupun kelihatannya kecil. Jangan. Sholat 5 waktu. Tadi mungkin sepele, masih ada besok lah. Begitu orang ya. Maaf ya. Kadang-kadang orang ada mungkin obat, Liga Champion, ternyata wow, derby ini big match ya. MU lawan Persib, Manchester United maksudnya begitu. Lawan Persib. MU. Itu sampai tos-tosan ditonton terus. Kata ibunya, "Dek, sholat subuh dulu udah azan itu, Ma. Besok mah subuh masih ada." Iya, ada. Benar. Subuh besok masih ada. Maksudnya umur kamu besok ada enggak? Begitu kan. Jadi kalau orang sudah menelantarkan yang wajib, jangan merasa tenang. Gelisah. Harus merasa punya hutang kalau kita belum mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sedang sakit ini kemudian beliau ini menyimpan uang 6 dinar, enggak banyak, cuma 6 dinar, ya. Lalu Aisyah ini terus merawat beliau karena sedang sakit, jadi sibuk merawat Rasulullah. Begitu Rasul sembuh, Rasul tanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, apa engkau sudah bagi uang 6 dinar itu?" Kata Aisyah, "Belum ya Rasulullah, karena aku sibuk mengurus engkau." Begitu. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, apa nanti yang akan Allah katakan kalau nabinya meninggal, wafat, sementara di tangannya masih ada uang 6 dinar?" Masya Allah. Nabi takut uang lagi kepada yang berhak. Kalau beliau keburu meninggal. Jadi jangan mengecilkan perkara yang wajib di situ. Ya, mohon maaf sekarang ini kita mengetahui ini wajib tapi kita tinggalkan. Kita sepelekan. Malah ya nauzubillah ada orang sampai menentang, menghina yang diwajibkan oleh Allah. Apa itu? Pakai jilbab, pakai kerudung. Itu mah cocoknya di Arab. Itu udah. Nauzubillah. Itu hukum potong tangan tuh nggak cocok di Indonesia, nggak cocok. Cocoknya apa? Jangan hidup-hidup. Kemarin ini Bekasi kan, orang dituduh maling, belum terbukti. Itu kan dihajar pakai balok, berdarah-darah, tergeletak, banjir bensin, bakar. Dalam Islam itu para jamaah nih, kita lihat potong tangan itu ada tahapannya. Satu, kalau dia mencuri karena lapar, nggak dipotong, selamat lah. Karena kalau orang lapar, orang miskin mencurinya apa sih paling? Ya paling kue, makanan, ya nggak Bu? Nggak mungkin orang lapar nyuri laptop 20 unit, nggak mungkin. Oh, itu malah perang apa begitu? Kalau orang miskin mencuri selamat. Terus kemudian kalau dia mencuri itu sudah di atas ya 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang kira-kira 500.000. Kalikan aja. Jadi kalau mencurinya cuma nyolong pulpen begitu kan, nyolong pensil, tas, ya itu masih nggak kena. Tapi kalau sudah di atas itu, di atas 1/4 dinar, baru kena potong tangan. Itu pun harus ada bukti atau dia ngaku begitu. Insya Allah. Ya.
Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah jamaah. Ya, moga-moga bermanfaat. Sebentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sama-sama insya Allah memahami betapa pentingnya kita mengetahui perbuatan maksiat dan dosa, apa itu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Pertama adalah menelantarkan perkara yang sudah jelas fardu, dan yang kedua adalah mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua perkara yang merupakan penyebab dosa begitu. Nah, kemudian setiap perbuatan itu pasti akan memberikan dampak. Dalam hidup kita ini ada yang namanya kausalitas, sababiyah, sebab musabab. Kalau begini akan begitu. Termasuk dalam amal soleh dan amal jahat itu juga sama. Perbuatan jahat akan mendatangkan dosa, dan dosa itu akan mendatangkan berbagai macam akibat, berbagai macam ya musabab yang ini kemudian bisa merusak tatanan kehidupan umat manusia. Yang jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum, Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, al-ayah. Allah berfirman, sudah nampak jelas kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas, karena perbuatan tangan manusia. Para mufassir, para ulama tafsir umumnya menjelaskan lafaz bima kasabat aidinas adalah bil ma'asi wa dzunub, karena kemaksiatan dan dosa-dosa begitu. Artinya Allah ingin memberitahukan pada kita, tidak pernah Allah itu sebetulnya merusak kehidupan manusia, melainkan karena manusia itu sendiri yang merusaknya. Kalau manusia mengikuti fitrah kehidupannya, dan kita tahu bahwa Allah ini menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah lurus, hanif. Dalam satu hadis sahih Nabi katakan bahwa manusia itu diciptakan hunafa, lurus. Kalau manusia tetap pada garis yang lurusnya, tetap pada fitrahnya, itu nggak akan muncul fasad. Tapi fasad itu, kerusakan itu muncul ketika manusia sudah menyimpang dari fitrahnya, sudah keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba aja yang namanya kalau kita beternak ikan mujair di laut, kira-kira hidup atau mati itu ikannya? Pasti mati, karena bukan fitrahnya di situ. Ya. Kita nanam pohon tomat di keramik, tumbuh nggak kira-kira? Nggak akan tumbuh, karena bukan fitrahnya itu. Ini semua sudahlah ciptakan tuh ada porsinya, ada proporsionalnya, pas ukurannya itu. Nah, manusia pada waktu mengerjakan amal kejahatan, mengerjakan perbuatan maksiat yang membawa dosa, berakibat pada dosa, itu pasti akan sudah menyimpang dari kehidupan yang diatur oleh Allah, dan akibatnya apa? Muncul mafsadat, muncul kerusakan. Dalam Quran surat Ar-Rum yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan, Allah katakan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Nampak jelas kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan maksiat manusia. Nah, kalau sekarang ini kita hidup banyak kemudian merasakan tidak tenang. Saya kalau nonton berita di TV atau baca berita di dunia maya, di internet itu kayaknya pusing mulu, karena rata-rata kok kebanyakan ini konflik-konflik sosial. Ya, politisi anu menjelek-jelekan yang anu, atau baca kejahatan, narkoba. Bayangkan 250 ton narkoba masuk ke Indonesia. Bukan 1 kilo, 2 kilo, 250 ton. Itu kalau dibikin bala-bala itu berapa? Kali ngegoreng gitu. 250 ton begitu kan. Gak main-main. Itu keuntungannya, ya bukan keuntungannya. Berapa triliun itu duit yang dipakai. Tapi karena ini memang haram, dan kalau haram itu dikerjakan akan mendatangkan mafsadat, maka kerugian yang ditimbulkan lebih dari itu. Satu hari itu kalau kata BNN sekitar 40 nyawa melayang karena narkoba itu. Satu hari. Yang 40 ini itu diantara pasti ada anak-anak umat Islam ini yang potensial jadi hafiz atau hafizah, jadi ilmuwan, calon pemimpin, calon jenderal, tapi mati sia-sia karena narkoba.
Atau bagaimana misalnya juga yang namanya pergaulan yang sudah ya sampai saya suka kadang-kadang bosan ngomong masalah dampak pergaulan bebas, tapi kalau nggak diomongin ya gimana? Nggak ada awarenessnya, nggak ada peringatannya begitu. Sampai suka bosan nulisnya dan ngomongnya itu. 63% bayangkan oleh para pemuda ya, tapi jangan terlalu dalam bayangkan ya karena nggak baik ini. 63% pelajar Indonesia sudah pernah berhubungan di luar nikah begitu. Jadi kalau ada 10 pemuda, cuma 4 yang masih jejaka ting-ting itu. Yang 4 juga saya nggak tahu, nggak mau atau nggak laku itu, saya nggak tahu. Gitu. Sampai katanya cerita teman saya di Surabaya ada spanduk itu ditempel di jembatan, tulisannya ya Allah sisakan 1 perawan saja untuk kami begitu. Karena saking hopelessnya. Oh jangan-jangan nanti dapat istri, dapat suami ya. Ternyata sudah second black market begitu. Nggak dapat cajar, nggak ada bungkusnya lagi begitu kan. Allah Rabbi. Makanya ya alhamdulillah saya udah nikah ya, dapat yang gadis lagi. Ini yang belum nikah ini yang repot ini itu. Allah Rabbi. Apa dampaknya? Tadi jelas Allah sebutkan muncul mafsadat dalam kehidupan kita. Nah, secara pribadi Allah juga ingatkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin itu Allah katakan balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi bahkan rona. Nah, rona itu kalau bahasa Indonesia bagus, dalam bahasa Arab tuh rona tuh artinya ngeblank. Tutup hidung karbon begitu. Ya rona itu tutup begitu. Balrona ala qulubihim. Justru itulah penutup di atas hati mereka. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan yang sudah mereka kerjakan. Apa? Perbuatan dosa begitu. Ketika seorang manusia dia sudah berbuat dosa, itu hatinya tuh tertutup dengan rona tadi itu. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, itu penyakit fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Dalam satu hadis sahih, Nabi ceritakan kalau anak Adam itu berbuat dosa, ya kita maksudnya anak Adam ini ya. Walaupun bapak kita mungkin namanya Mehmet, bapaknya namanya Dadang gitu, tapi kita anak Adam begitu. Kalau anak Adam berbuat dosa, maka itu muncul noktah. Noktah itu dari bahasa Arab, noktah kalau bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya noktah, noktotun. Itu titik hitam. Maka akan muncul nuktatus sauda, titik hitam di hatinya. Hati kita hakikatnya itu bersih, polos, putih begitu. Tapi satu perbuatan dosa itu nuktatus sauda, satu titik hitam. Kemudian kalau dia memohon ampunan pada Allah istighfar, maka nukila, maka akan dihilangkan, diangkat oleh Allah titik hitam itu bersih lagi. Nah kan yang repot kalau istighfarnya 5 kali, dosanya 50 kali, ini masalah begitu kan? Gimana bisa bersih itu? Akhirnya lama-lama akan sudah tertutup tadi yang Allah katakan balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Justru itulah rona penutup dalam hati mereka. Kalau hati sudah tertutup bagaimana? Allah katakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang fasik. Ngeri. Lihat orang sholat jamaah ke masjid itu nggak kepengen itu. Kata orang Bogor nggak kebita lihat orang jamaah ke masjid. Malah muncul malah hasad begitu kan. Wah ke masjid nih. Lumayan sendalnya gua embat. Nah itu malah muncul begitu nanti itu. Misalnya begitu kan. Lihat orang baca Quran, bukannya ingin bisa baca Quran, malah muncul kebencian. Lihat pemuda muslim jenggotan diledek, itu makar gigi itu. Jadi mulai muncul hasad begitu kan. Karena tadi Allah nggak memberikan hidayah pada orang-orang yang sudah hatinya itu tertutup begitu. Senangnya tuh mencela, mencari kesalahan orang. Lihat orang baik tuh nggak bisa tenang. Jadi malah pengennya tuh dia menjahati orang. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam syarah hadis Arba'in itu disebutkan bahwa ada manusia itu yang hasadnya tuh sudah seperti iblis begitu. Ya, jadi hasadnya ada dua level. Level pertama yang paling ringan itu menginginkan agar kebaikan orang itu berpindah pada dia. Ini hasad yang umum. Sama-sama rusak ini, sama-sama dosa. Ya lihat tetangganya beli motor baru, stres dia. Tetangganya ganti mobil baru, stroke.
Tetangganya renovasi rumah, stop, mati begitu. Ini hasad level 1. Ini udah berbahaya ini aja. Kata Nabi, iyakum wal hasad, kamu hati-hati dengan hasad, karena hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu begitu. Karena kalau orang udah hasad itu munculnya benci dan ingin mencari kesalahan. Tapi yang bahaya hasad level 2. Ini yang paling berbahaya. Oh, jadi kayak makanan aja levelnya, pedasnya begitu ya. Nah, hasad level 2 ini kata Imam bin Hambal itu bagaimana? Dia menginginkan agar orang lain sama buruknya dengan dia. Ini bahaya. Nah, misalnya ada orang ya kan, saya kan LGBT, saya kan gay, saya pengen bikin dia jadi gay juga. Nah, ini. Karena ini level iblis. Iblis kan begitu. Ketika dia oleh Allah diusir karena tidak mau tunduk dan sujud kepada Adam, diusir tadi. Dia bersumpah di hadapan Allah, qala rabbi bima agwaitani. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menganggap aku sesat, ya. La uzayyana lahum fil ardi. Aku akan hiasi manusia dengan kemaksiatan. La agwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Jadi ini level kedua nih, hasad yang paling bahaya ini kayak iblis. Jadi ingin membuat orang lain itu sama buruknya, sama sesatnya dengan dia. Nah, itulah makanya Barat itu mengekspor kemana-mana ajaran liberalismenya itu, diekspor ke Indonesia, ke negeri-negeri kaum muslimin, biar negeri-negeri muslim itu sama rusaknya dengan mereka. Ya. Makanya Indonesia ini tiap bulan itu ada aja konser-konser musik itu ya. Katanya kemarin mengundang girls band dari Korea begitu kan. Aduh, apa kurang rusak Indonesia ini? Di kampung-kampung udah banyak organ tunggal tuh. Tambah lagi dari Korea, rusak begitu. Ini kacau kitanya gitu kan. Jadi Barat itu mereka ingin kita sama rusaknya dengan mereka. Ya, di Barat itu kan udah stresnya tingkat tinggi. Kelihatan aja bagus. Nah, itu tadi kata Allah, sumpahnya iblis itu la uzannahum fil ardi. Aku hiasi mereka. Kita ini lihat Barat tuh terpukau. Oh, Barat tuh maju, tertib, disiplin, indah, bersih. Iya, itu fisiknya. Tapi batiniahnya, itu rusak. Ya. Boleh percaya boleh tidak ya, di negara kaya Amerika itu orang mau tidur aja susah. Harus nelan dulu. Nah, yang lagi ramai sekarang itu. Obat tidur dulu, apa? Dumolid namanya ya. Nah, jadi kalau nggak bisa tidur, minum obat biar bisa tidur. Jadi mau tidur saja minum obat, bayangkan. Mendingan kita orang Indonesia, ya nggak? Khutbah Jumat tidur, majelis taklim tidur, gitu kan? Jadi kalau ada orang insomnia, aja ke majelis taklim tidur, insya Allah. Itu barokahnya. Ya. Amal soleh itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, secara pribadi dosa itu nanti menutupi hati. Akhirnya nggak bisa mendapat hidayah dari Allah, ngeri udah. Nasihati mentah, diberikan tausiah yang bagus dari ustadz manapun, memantul sempurna. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi begitu kan. Mantul aja udah begitu. Nggak bisa masuk sama sekali, udah mampet lah begitu kan. Itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa kanahum fi sam'im aqra, seolah-olah di telinga mereka itu ada sumbatnya gitu. Jadi nggak bisa masuk tuh. Kayak ada sumbatnya nggak bisa masuk. Jadi ini yang pertama begitu. Yang kedua bahwa secara pribadi dosa itu apa? Akan memancing kecanduan. Orang kalau sudah berbuat dosa itu kecanduan. Kalau nggak buru-buru taubat dia nyandu. Ya. Saya bikin buku tentang bahaya pornografi pada remaja. Itu faktanya mengerikan sekali. Pornografi kan haram, kita haram. Lihat gambar porno haram, lihat film porno haram. Ya, kecuali lihat kuda telanjang boleh, kuda telanjang nggak boleh. Kita nonton apa namanya National Geographic itu boleh. Itu ada ikan duyung telanjang boleh, itu nggak apa-apa begitu kan. Tapi kalau lihat gambar telanjang ini haram. Dan itu kalau dilihat membuat orang jadi edik. Makanya ada porn edik, kecanduan pornografi. Di Amerika Serikat itu sudah dikatakan pornografi lebih bahaya daripada narkoba. Karena pornografi itu merusak 5 bagian otak. Kalau narkoba cuma 3 bagian otak. Dan lebih fatal kalau menimpa anak-anak pornografi itu. Tadi saya ngobrol dengan Bang Zulkarnain, itu di toko buku sini itu sudah banyak komik-komik dewasa. Jadi, tapi jangan cari, Pak ya. Saya ngasih tahu aja informasi begitu kan. Itu komik dewasa.
Yang kontennya itu nudity, ya, telanjang, sensual, erotis tuh kayak begitu. Coba kalau yang belinya anak-anak, ya kan? Kan ibunya nggak tahu, ibunya nggak gaul, gitu. Komik, bagus, komik nggak apa-apa. Gitu. Toto komik dewasa. Allah Rabbi, begitu ya. Ini kecanduan. Sama orang yang tidak sholat pun kecanduan. Orang yang makan riba kecanduan. Orang yang berzina kecanduan. Orang yang suka menyakiti umat Islam kecanduan. Jadi memang dosa itu membuat orang tuh edik, kecanduan. Dan bukan cuma sekedar kecanduan, dosisnya naik. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, nanti eskalasi, meningkat terus begitu kan. Nah, kalau sekarang ini membuli ustaz, berikutnya ingin persekusi ustaz, berikutnya ingin membunuh ustaz, begitu. Orang-orang Quraisy kan begitu. Awalnya mereka mencaci maki Rasulullah. Muhammad, anta majnun, kamu orang gila. Anta sahirun, kau tukang sihir. Awalnya begitu. Berikutnya apa? Mulai main fisik. Nabi lagi sholat, lempar kotoran onta, kan begitu. Malah pernah mau ditimpakan batu sama Abu Jahal. Tapi Allah memberikan pertolongan pada Nabi. Itu begitu batu mau ditimpuk ke kepala Nabi, itu kalau kena meninggal langsung itu secara manusiawi. Tapi begitu mau ditimpukan itu, Abu Jahal melihat di sana tuh kayak ada onta besar mau menerjang dia. Oh, pucet, dia taruh lagi batunya, nggak jadi begitu. Lalu sahabatnya nanya orang-orang, kenapa kamu nggak jadi eksekusi dia? Gitu kan selesai kalau kamu bunuh dia gitu kan. Iya, aku lihat ada onta di sana. Onta di mana? Nggak ada onta. Pertolongan dari Allah. Tapi itu udah main fisik. Dan ujungnya apa? Ingin membunuh Rasulullah ketika akan hijrah itu kan dikepung itu. Rumah Nabi dikepung oleh orang-orang Quraisy, dikepung oleh algojo-algojonya seperti itu. Ini lama-lama meningkat eskalasi itu. Ya sekarang mungkin orang menghina agama Allah, ya, termasuk yang Muslim juga kan. Nanti lama-lama ingin menyakiti orang yang menjalankan perintah Allah. Sekarang kita kasihan pada saudara kita yang ada di Eropa ya. Itu sudah terjadi banyak kekerasan pada mereka. Waktu Ramadan kemarin di Inggris, kalau saudara kita baru pulang tarawih ditabrak pakai mobil. Dibanjur air keras, ditarik jilbabnya sampai ke banting. Ada yang dihajar, muslimah dihajar sampai pingsan begitu kan di jalan. Itu udah main fisik seperti itu. Eskalasi itu meningkat. Makanya hati-hati. Kalau kita ini sudah pernah berbuat dosa, segera taubat. Taubat dari kata taba, artinya kembali begitu. Kembali ke jalan Allah. Karena kalau enggak eskalasi meningkat terus. Naik itu nanti. Nah, sehingga ujungnya nanti tadi ini akan mendatangkan kesengsaraan. Dan yang berikutnya apa kemudian? Allah Subhanahu wa taala ini ya, Allah ini Ar-Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Khusus untuk kita umat Muhammad SAW, ketika berbuat maksiat itu bayarannya tidak kontan, nggak langsung. Makanya waktu Aceh, ya Masya Allah dulu kena tsunami itu kan ada orang yang ini mulutnya ini usil, ya, sompral, dia bilang tuh kan Aceh tuh menerapkan syariat Islam, kena tsunami, ini Pulau Bali itu yang free, bebas, masih aman-aman saja itu kan. Gitu, jadi wah dia bangga itu kayak begitu. Nah ini dia nggak baca Quran atau pura-pura nggak baca begitu. Allah tuh sebutkan dalam Al-Quran, wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa artinya? Kami akan berikan istidraj pada mereka. Apa itu istidraj itu? Itu diberikan azabnya tuh pelan-pelan. Gitu, ya. Jadi kalau kata orang Sunda, orang Bogor tuh Allah tuh nyungkun. Ngasih tapi sebetulnya dalam rangka nanti untuk menghinakan. Kalau orang Jawa bilang ngelulu Allah itu. Enggak tahu kalau orang Medan bilang apa, saya enggak ngerti itu. Jadi ada pemberian, sepertinya orang itu dimuliakan, sepertinya kaum itu diberikan kemakmuran, tapi nanti ujungnya, itu yang mengerikan. Ya. Dan di Al-Quran itu ada banyak ayat yang menggambarkan demikian. Falam manasu mazukiru, ya. Ketika manusia sudah melupakan apa yang diperingatkan Allah pada mereka, apa kata Allah? Fatahna abwaaba rizqi min kulli syai'. Kami buka pintu-pintu rizki dari segala penjuru. Jadi semakin kaum itu ingkar pada Allah, banyak berbuat dosa, Allah malah buka pintu-pintu rizki dari semua penjuru. Hatta idza farihu, ketika mereka bergembira dengan rizki itu, bagaimana kemudian?
fa akhadnahum baqtatan fa idza hum mublisun. Kami akan habisi mereka, kami tumpas mereka, dan mereka terkejut, tidak menyangka akan datang bala wal wabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus khawatir. Makanya ulama salaf soleh itu, mereka kalau dapat rezeki yang banyak malah pada takut mereka. Oh, jangan-jangan ini istidraj sih. Kasih uang banyak 1,5 triliun itu malah takut itu ulama dulu itu. Wah, ini jangan-jangan malah istidraj ini Allah ini. Dikasih jabatan itu malah takut mereka. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah itu mau diangkat jadi hakim, jadi jaksa agung lah sekarang, itu kabur itu malah beliau, nggak mau. Imam Abu Hanifah malah memilih dipenjara dan disiksa daripada menjadi hakim pada waktu itu. Karena beliau melihat ini khalifahnya waktu sedang zalim, nggak mau beliau terlibat di sana itu. Milih dipenjara dan disiksa. Kalau sekarang orang waduh antri mau jadi hakim, menjadi jaksa. Ini ulama salafus saleh karena paham bahwa ngeri ketika orang berbuat dosa tidak kontan balasan dari Allah, tapi step by step, perlahan begitu. Nah, dan kita sekarang barangkali ya sudah merasakan lah kehidupan sekarang ini ya. Apa coba sekarang yang nggak mahal ya? Yang nggak mahal cuma satu, harga diri itu. Ya. Yang lain semua mahal. Sampai ibu-ibu aja sekarang makan bakso kurang enak, garamnya mahal bu. Ya. Allah Robi. Tadinya saya berbahagia, oh garam mahal, berarti resiko darah tinggi berkurang. Darah tinggi malah naik, mikirin garam gitu. Allahu Akbar. Ini betul-betul musibah begitu ya. Masya Allah. Jadi para jamaah Allah muliakan, Allah banyak memberikan kita peringatan tentang dosa ini karena berdampak sangat serius dalam kehidupan kita. Dan ujungnya nanti kalau tidak bertobat, maka tentu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang subhanallah mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Oleh karena sebagai penutup barangkali sebelum nanti ada sesi kita sama-sama bisa diskusi, kita ini jangan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Jangan kemudian berpikirnya ya Allah kan Maha Pengampun, gampanglah kita kalau bikin dosa minta maaf aja, istighfar yang banyak pada Allah. Ini keliru. Ini sudah diperangkap oleh syaitan, oleh iblis di sini. Ya gampanglah kalau bikin dosa naik haji aja langsung diputihkan lah gitu. Kita bikin dosa dakwah yang banyak, udah begitu. Ini tertipu dengan perangkap iblis begitu. Kenapa? Karena belum tentu istighfar, permohonan maaf yang dia lakukan itu cukup menutupi semua dosa-dosanya itu. Betul Allah Maha Pemaaf, tapi masalahnya kita serius nggak ketika minta maaf? Dan khawatir kalau kemudian belum sempat memohon ampunan pada Allah, apa kemudian? Ajal itu datang. Jangan kita meremehkan, mengentengkan dosa, karena sebetulnya Allah masih memberikan kesempatan untuk segera bertobat, begitu kan? Insya Allah kita ini taat pada Allah itu nggak lama kok, nggak lama, cuma sampai mati doang. Kalau besok pagi mati selesai udah, nggak usah taat lagi begitu. Karena orang mati nggak wajib taat begitu kan? Makanya kalau ditanya kita nih taat sama Allah sampai kapan? Nggak lama, sampai mati doang begitu kan? Jadi kalau besok ada yang mati selesai, game over udah. Allah nggak akan minta kita taat, sholat, zakat, nggak usah, udah cukup begitu kan? Baik, ini barangkali saya sampaikan. Saya serahkan kepada Abang Zulkarnain untuk menyampaikan barangkali diskusi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, Allah, seperti sudah disampaikan, kita masuk ke sesi diskusi dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk dan mohon maaf belum semua pertanyaan mungkin bisa dibacakan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Terkait dosa, bagaimana jika kita punya hutang tapi berburu ajal riba, sementara saya khawatir hutang ini menjadi dosa yang belum sempat tertunaikan dan kita tidak bisa terlalu berharap kepada ahli waris. Bagaimana kita menebusnya? Baik, ya para jamaah yang Allah muliakan, hutang itu memang hukumnya mubah, boleh. Nabi saja pernah berhutang. Tapi Nabi dan para sahabat itu mereka orang yang sangat hati-hati dalam berhutang. Bahkan Umar bin Khattab itu memperingatkan dengan keras tentang masalah hutang.
agar kita ini menghindari hutang. Karena hutang itu kehinaan hidup, betul tidak? Ya. Kalau hutang itu kan bikin kita jadi terhina. Kita mohon maaf ya, naik motor atau mobil kredit itu kan kurang nyaman gitu ya. Makanya sampai ada motor itu dipasang stiker di bumper belakang itu kan, motor cicilan, enak disetar, nggak enak disetor begitu ya. Jadi yang namanya hutang itu nggak enak memang begitu. Maka hati-hati dengan hutang. Memang mubah, boleh, tapi hati-hati dengan hutang lah begitu ya. Nggak dosa, tapi hati-hati. Karena kalau nggak dibayar, kalau kita mampu, kita dosa, zalim. Godaan orang punya hutang begitu. Begitu punya uang untuk bayar, berpikirnya buat belanja dulu nih. Mumpung belum lagi, kita putar aja nih buat modal. Tahu-tahu usahanya bangkrut, uangnya nggak ketarik, yang lagi datang, mau gimana coba itu. Nah, maka jangan biasakan berhutang. Ini pesan para ulama salafus saleh, jangan menggampang-gampangkan hutang. Yang punya hutang segera lunasi. Kenapa? Khawatir tadi keburu meninggal. Jangankan kita yang matinya normal, mati biasa. Orang yang matinya luar biasa, ya syuhada, itu nggak bisa masuk surga sebelum bayar hutang. Apalagi yang matinya nggak biasa begitu ya. Udah matinya lagi nyekek botol, banting kartu remi begitu kan. Hutangnya banyak, itu mau ngarep apa itu begitu kan? Hati-hati. Jadi buat yang punya hutang segera bikin catatan, bilang pada istri gitu kan, pada suami, ya Abi, ayah, ini Umi punya cicilan daster ke orang Tasik itu 10 kali lagi. Itu juga sandal Tasik belum lunas. Ya mohon kita ini jangan jadi orang yang konsumtif ya, yang ingin punya ini punya itulah. Kita syukuri saja apa yang ada yang Allah berikan. Bukannya nggak boleh, boleh, hukumnya mubah. Tetapi para ulama salafus saleh mewanti-wanti supaya kita hati-hati dalam berhutang. Nah kalau sekarang punya hutang, segera berpikir, bekerja keras untuk melunasi hutang-hutang kita tersebut. Itu barangkali jawabannya. Ya ada doanya memang ya. Doanya itu diantaranya ya bisa dibaca, Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang Engkau halalkan, bukan yang Engkau haramkan, dan buatlah kami menjadi kaya dari karunia-Mu, bukan dari yang lain. Itu Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika aman siwaka. Baca doa ini terus menerus pada sholat, hutang ini bayar, insya Allah lunas hutang. Dibayar. Baik, ini kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ini pembukaannya lumayan panjang, tapi langsung saya singkat ya. Bagaimana kaitannya tentang dosa dengan siksa kubur? Masih mungkinkah seseorang bisa terbebas dari siksa kubur dan masuk surga tanpa merasakan siksaan neraka? Jika mungkin, bagaimana caranya? Baik para jemaah memuliakan ya. Kita ini harus berusaha sekuat hanya Allah sekecil apapun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling takut terhadap azab Allah. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya aku ini jadi sehelai rambut sajalah yang nempel di kepalanya orang soleh begitu. Jadi beliau ini betapa takutnya nanti mati dan dihisab itu sampai-sampai berharap kalau jadi rambut aja deh, jangan jadi manusia. Kalau dibanding sama kita mah apa tuh ya dibandingkan beliau. Beliau mau berjihad, mengongkosi hijrah, ya kan? Kemudian juga orang yang siddiq, as-sabiqunal awwal, kurang apa? Tapi tetap itu takutnya tuh kepada Allah sangat luar biasa. Nah maka kita ini harus menghindari perbuatan dosa sekecil apapun agar tidak mendapatkan siksa, baik itu di dunia, karena bisa ada nih yang turun di dunia. Seperti apa? Durhaka pada orang tua itu kata Nabi dipercepat iqobnya, dipercepat hukumannya di dunia itu. Durhaka pada orang tua. Atau termasuk nanti di alam kubur, atau apalagi nanti ketika dibangkitkan dari kubur kita. Kan sebelum orang itu masuk ke yaumul hisab, sebelum dihisab, juga sebelum nanti ditempatkan surga atau neraka, ketika bangun dari alam kubur saja, Allah sudah tampakkan balasannya itu. Orang-orang yang dosa, maksiat, Allah hinakan itu. Baru bangkit dari kubur saja sudah dihinakan oleh Allah.
ada yang bangun dari alam kubur ya, yang kepalanya itu di bawah dipakai buat berjalan, kakinya di atas. Jadi dia di jalan dengan tangan di bawah, kepalanya diseret-seret begitu. Siapa itu? Itu para ulama, para alim yang mereka ini tidak mengamalkan ilmunya, malah menyalahi ilmu yang mereka sudah paham. Kayak begitu. Ada yang bangun dari alam kubur itu nanti di mukanya nggak ada daging sepotong pun, tengkoraknya doang. Siapa itu? Ini para anggota Partai Kaipang, Partai Pengemis. Yang mereka ini profesinya ngemis. Gitu. Nggak termasuk pengemis cinta, itu nggak masuk gitu ya. Pengemis harta ini. Ngeri. Jadi dari bangkit dari alam kubur saja, wabuk siramama fil kubur, itu sudah Allah hinakan orang-orang para pendosa itu. Nah kita kan ingin bangun dari alam kubur, kata Nabi itu apa? Gurran muhajilin, mukanya berseri-seri, indah, cakep, begitu kan? Bersih, putih. Biar kata di dunia muka kita demek, tapi kita rajin ibadah, bangun dari alam kubur bersih itu. Pengennya begitu. Maka hindari sekecil apapun dosa itu ya. Maka apakah bisa? Bisa insya Allah. Dengan kita ini terus beramal soleh, memperbanyak istighfar, dan selalu berharap mendapatkan husnul khotimah. Ya ada doanya ya. Allahumma htim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah umur kami dengan iman, tutuplah dengan Islam, dan tutuplah dengan husnul khotimah. Insya Allah. Allah atau Ar-Rahman dan Rahim, karena kita ini bisa selamat dari azab Allah dimanapun, bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amal itu Allah minta, Allah wajibkan, tapi tetap Allah lah yang berkenan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, insya Allah. Baik, jazakallahu khairan. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghindari dosa atau kemaksiatan khususnya ketika dalam kesendirian? Baik, ya ini amal yang paling besar di antaranya. Ketika kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan maksiat di waktu ada kesempatan. Karena perbuatan maksiat itu dua faktornya, niat dan kesempatan. Waspada. Kalau daerah-daerahnya begini, yang tadi di mesin memaksiatkan malu, ya kan? Malu kita. Tapi kalau di sendirian, coba lagi megang HP, gitu kan? Sendirian, kita bisa buka macam-macam. Sudah berkhotbah dengan lawan jenis, bisa macam-macam. Itu yang paling berat, tapi itu yang paling besar pahalanya kita. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu bisa mengundang syafaat pertolongan Allah bagi orang yang bisa menghindarkan diri dari perbuatan maksiat pada waktu ada kesempatan dalam keadaan sunyi. Itu kan ada kisah, ada seorang pemuda yang dia ingin nauzubillah menzinahi sepupunya perempuan. Nah, cari kesempatan, datang kesempatan. Sepupunya ini butuh uang karena ayahnya sakit. Akhirnya kata laki-laki, kata pemuda ini, kesempatan, ada kasih duit aja lah, tapi minta supaya dia mau melayani nafsu syahwat gitu. Kasih uang, nanti malam datang nih. Karena perempuan yang dia butuh uang untuk bapaknya yang sakit, dia terima uang itu. Malamnya dia datang ke rumah si pemuda itu, dan masya Allah, ketika mau menjadi perzinahan, dalam hadis itu sudah diberikan gambarannya, si laki-laki sudah di atas badan perempuan itu perempuan yang mengatakan innallaha, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, jangan kamu pecahkan tutup tanpa seizin pemiliknya, yaitu Allah. Pemuda itu langsung mukanya pucat, dia pakai bajunya, dia kabur dengan ketakutan pada Allah, meninggalkan perempuan yang sudah ada kesempatan untuk dia zina. Lalu Nabi ceritakan dalam hadis itu, Allah memberikan pertolongan pada pemuda ini ketika dia ditimpa musibah itu, terkunci dalam dua pintu duanya bergeser karena dia pernah beramal demikian. Ini amal yang paling berat. Ya, kalau kita lagi miskin, gak korupsi wajar, gak punya jabatan, ayo gak pernah korupsi, apa? Jabatannya tukang sapu ya pantas korupsi, apa tukang sapu? Tapi kalau jabatannya kepala keuangan, kepala rumah tangga di perusahaan, wah bagian jual beli logistik, wah itu kesempatan. Bisa dia hindar korupsi, masya Allah. Kalau
tingkatan pahala itu sangat bergantung pada keadaan tiap-tiap orang dan keadaannya. Dalam keadaan sunyi kita bisa menghindar dari maksiat, Allah Akbar, itulah pahala yang sangat besar. Pemuda yang rajin ibadah paling Allah cintai dibandingkan dengan orang tua yang rajin ibadah. Nah iya, karena pemuda ibadah ke masjid tadi dari mulai asar sampai sekarang ibadah isya masih di masjid. Kalau ini nggak gampang gitu. Oh, di luar sana udah pada ngetrek pemuda tuh, wah naik motor gitu kan, puncak gitu kan, yang juga siap-siap dugem gitu kan, punya gembel. Kalau di Bogor ada dugem, ada dupan. Dugem punya gembel, dupan punya macasan. Tapi nongkrong di masjid itu Allah lebih cinta. Tapi kalau sudah tua ke masjid udah waktunya, udah sewajarnya, udah tua masih udah gaul juga, patah tulang encok. Udah tinggal 5 watt aja masih nyamperin cewek, Allah. Jadi memang amal itu ada yang sangat bergantung pada kondisi dan keadaan tiap-tiap orang. Itu insya Allah kalau di tempat yang sunyi kita bisa menghindar, nah itu yang luar biasa. Maka kita harus ingat, kita tidak pernah sendiri, ada Allah yang kedua. Kita berdua ada yang ketiga, yaitu Allah. Bertiga ada yang keempat, yaitu Allah. Seperti itu. Itulah yang akan disebutkan dalam jadwal Sahih Imam Bukhari dan Muslim, 7 golongan yang berhak mendapatkan perlindungan. Zilu ya zilu. Ada naungan pada hari di mana nggak ada yang bisa ngasih perlindungan kecuali Allah. Siapa di antaranya? Itu syahid, seorang pemuda. Pemuda di syahid, berarti syahid itu pemuda yang dia ini dalam kesendirian tetap mengingat Allah sampai air mata itu menetes, takut pada Allah. Nah, kita kan suka ada acara ini ya, suka ada acara renungan ya, aroma barang-barang ini kan. Oh, ada motivatornya sambil diputar lagu dari Kitaro gitu kan. Wah, apakah itu waktunya orang itu kan? Itu seringkali kita nangis karena orang nangis terbawa suasana. Kata orang Sunda, jerik kudu jerik begitu. Yang susah itu nangis di waktu sendirian, itu yang paling susah. Nah, nangis pada waktu sendirian itu yang pahalanya paling besar. Nabi SAW katakan, kalau ada orang yang bisa menangis di waktu sendirian, berhak layak mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Jadi kita sama-sama tempat jiwa kita dari kita ini dalam keadaan apapun. Ingat dengan pesan Nabi, ittaqillah haitsu kunta, bertakwa pada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Nah ini yang terakhir karena ada beberapa pertanyaan yang senada dan kita rangkum. Assalamualaikum Ustaz, benarkah bahwa ada dosa yang menular? Seperti halnya ada fardu kifayah, ada juga dosa kifayah. Seperti apa Bapak? Tapi ini bukan epidemi ya. Dosa itu bukan penyakit ya. Bukan penyakit seperti flu, seperti kolera, bukan. Dosa itu adalah perbuatan seorang manusia yang menyimpang karena pilihan dia. Tapi apakah bisa menular? Nah, menularnya begini. Ini karena dia mengajarkan, mencontohkan pada orang sehingga kemudian orang mengikuti contoh perbuatannya. Ini yang disebut oleh Rasul dalam hadis sahih. Kata Nabi, man sana saya sanatan saya, siapa yang memberikan contoh yang buruk pada orang lain, lalu dia akan mendapatkan dosa dari perbuatannya dan dosa orang-orang yang mengikuti perbuatannya. Maka jangan pernah kita memberikan contoh dosa pada orang lain. Para bapak kita punya anak, jangan mencontohkan perbuatan buruk pada anak-anak kita. Karena kalau dicontohkan kita dosa mengerjakan perbuatan dosa dan mendapatkan dosa karena anak kita, nauzubillah, orang lain mencontoh, meniru perbuatan dosa yang kita kerjakan. Anaknya Nabi Adam siapa? Habil. Itu katanya dia akan memikul dosa selain dosa dia membunuh Qabil adiknya, dia juga memikul dosa pembunuhan yang dilakukan oleh semua manusia sampai hari kiamat karena dia yang pertama mencontohkan pembunuhan. Makanya kembali kalau mencontohkan perbuatan buruk diikuti, waduh itu tobatnya harus betul-betul banyak tobat. Asal tato diikuti, gitu kan? Sama yang lain-lain, tato. Pasang laki-laki pasang anting diikuti, wah itu ngeri. Makanya
diikuti. Nah, dosa itu multi level dosa. Bukan karena menular, tapi karena diikuti. Contoh begitu. Ya subhanallah untuk pilihan dari ini yang kita harus hati-hati, jangan sampai memberikan contoh perbuatan maksiat dosa pada orang lain, pada keluarga kita, karena kita bukan hanya memikul dosa kita, tapi memikul dosa orang-orang yang mengikuti sunnatan sayyi'ah, contoh yang buruk yang diberikan oleh orang tadi. Subhanallah. Jazakallah kepada semua dan sampai jumpa dengan Allah. Alhamdulillah telah sudah diskusi dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul hampir setengah 9 malam, akhir pula isi majelis yang pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan jazaa karena pada malam hari ini dan yang terkumpul di dalam kelompok kita di beredar di masalah sekalian itu juga disalurkan sebagiannya menuju program pembebasan yang kita namakan Indonesia bisa berjalan. Jadi kalau ada dosa yang seperti multi-level, tapi juga ada amal-amal yang juga seperti multi-level, seperti salah satunya adalah itu. Ketika kita membebaskan saudara-saudara kita dari mereka yang tadinya tidak bisa baca Quran dan kembali bisa baca Quran dan bahkan menjadi dekat dengan Quran, mudah-mudahan pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Dan sebagaimana kajian pada malam ini tentu saja kita berharap bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu awas akan dosa dan tidak meremehkan dosa-dosa sekecil apapun. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis pada malam hari ini dengan amal istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna